Halo, selamat bertemu lagi dengan saya, Kefas, dari Lembaga Kursus dan Pelatihan Kinayung Dharma. Kita sekarang berada di video tutorial pijat refleksi. Kita belajar untuk menjadi kompeten, supaya dapat bekerja secara profesional. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan video yang lalu, kira-kira 2 video. Yang sekarang adalah video yang ketiga, dan di dalam bagian ini kita akan mempelajari langkah yang pertama di dalam membuat diagnosa tradisional, yaitu menggali tanda dan gejala kelainan. Kita akan menggali tanda dan gejala kelainan serta mengumpulkannya memakai pertanyaan pemeriksaan standar. Apa isi pemeriksaan standar itu? Pertanyaan pemeriksaan standar itu berkaitan dengan apa yang menjadi keluhan utama, kemudian apa yang menjadi keluhan tambahan, kapan mulainya terjadi keluhan dan kapan mulainya terjadi keluhan tambahan, lalu bagaimana terjadinya, serta sudah diobati dengan pengobatan apa saja. Pertanyaan-pertanyaan ini akan menyebabkan kita mempunyai jawaban yang merupakan data dari tanda dan kelainan. Pada langkah yang sekarang, kita hanya berusaha untuk mengumpulkannya dan belum untuk menganalisanya. Nanti pada langkah yang kedua, kita akan menganalisa tanda dan kelainan. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajar pada beberapa studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu kasusnya Mbak Rini. Kasus Mbak Rini ini adalah seorang gadis yang berusia 24 tahun, dan dia datang ke klinik refleksi dan diperiksa oleh terapis Galuh. Kita perhatikan dialognya dan bagaimana data dan gejala itu dikumpulkan. Terapis Galuh menanyakan, "Oke Mbak Rini, sekarang apa yang Mbak Rini keluhkan?" Lalu Rini menjawab, "Ini loh Mbak, lutut saya itu nyeri. Kadang-kadang itu bunyi mak klik begitu." Lalu terapis Galuh mencatat di dalam keluhan utama sebagai nyeri lutut. Galuh melanjutkan, "Apakah ada keluhan lain Mbak, supaya nanti diterapi sekalian?" Lalu Rini menjawab, "Ini loh Mbak, pinggang saya, bukan pinggang ya, pinggul saya itu sering terasa kemeng gitu loh Mbak." Lalu Galuh mencatat dalam catatannya sebagai keluhan tambahan pinggul nyeri. Galuh melanjutkan, "Kapan Mbak itu mulai terjadi nyeri lututnya?" Rini menjawab, "Kurang tahu Mbak, kira-kira 3 minggu yang lalu, pulang dari camping itu." Galuh tidak melanjutkan dengan keluhan tambahan, tetapi dia langsung menanyakan bagaimana terjadinya. Mbak Rini ingat kapan, bagaimana mulai terjadinya nyeri lutut itu? Rini menjawab, "Tidak Mbak, seingat saya 3 minggu yang lalu pulang camping, lalu bangun tidur gitu, tak pakai berdiri kok lutut saya itu sakit dan bunyi maklek gitu loh Mbak." Lalu Galuh mencatat bagaimana terjadinya dengan satu catatan tidak jelas, tetapi nanti akan kita analisa apakah kemungkinan yang bisa menjadi penyebabnya. Tetapi saat ini Galuh hanya mencatat tidak jelas. Lalu Galuh melanjutkan dengan pertanyaan, "Sudah diobati apa saja?" Dia menanyakan, "Sudah diobati dengan obat apa Mbak?" Galuh menjawab, "Ya saya hanya boboki dengan bobok blonyoh dari Mas Widodo kemarin. Rasanya enakan sih, tetapi saya mau pastikan apakah ada yang cedera." Ini studi kasus dari Mbak Rini yang sudah dikumpulkan oleh terapis Galuh
dan kita biarkan demikian dulu. Nanti pada laga yang kedua akan kita analisa. Kita lanjutkan pada kasus yang kedua, yaitu kasusnya Mbah Mio. Mbah Mio itu seorang kakek yang berumur 67 tahun. Dia datang ke rumah terapi Ben Waras dan diperiksa oleh terapis Bagong yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Bagong bertanya, "Ada apa, Mbah? Apa yang Mbah rasakan?" Mbah Mio menjawab, "Ini loh Gong, saya ini kok sekarang menjadi sulit tidur. Sudah saya coba tak rem-rem nih kok ya nggak tidur-tidur. Baru kalau mau subuh itu bisa tidur." Bagong batin, alah alasan nggak mau subuhan. Tetapi dia tetap mencatat itu keluhan utama sulit tidur. Lalu dia melanjutkan dengan pertanyaan keluhan tambahan atau pemeriksaan keluhan tambahan. Dia menanyakan, "Ada yang lain, Mbah, selain sulit tidur?" Mbah Mio menjawab, "Ini loh Gong, sekarang ini saya sering gemeteran dan mudah capek. Kalau jalan 1 kilo saja itu sudah capek. Padahal dulu waktu muda itu 5 kilo lari itu rasanya enteng." Bagong batin, "Ya gawan umur Mbah." Tetapi dia tetap menulis dengan keluhan tambahan sebagai gemetar dan mudah capek. Bagong melanjutkan dengan pertanyaan dan pemeriksaan kapan terjadinya. Dia menanyakan demikian, "Kira-kira kapan Mbah mulainya kalau Mbah Mio itu sulit tidur?" "Nggak jelas loh Gong. Lelek gemetarannya juga nggak jelas. Tapi seingat saya loh Gong, kalau sulit tidurnya itu sudah 6 bulanan. Kalau gemetar dan mudah capek kira-kira sudah 1 tahunan. Tapi ya gak pastilah Gong, Gong itu mek kira-kira." Bagong hanya menulis di keluhan utama sebagai 6 bulan dan keluhan tambahan 1 tahun. Dan Bagong melanjutkan dengan pemeriksaan bagaimana terjadinya. Dia menanyakan kepada Mbah Mio, "Mulainya gimana Mbah? Wiwit-witane nggak iso tidur itu gimana?" Mbah Mio ngomong, "Nggak jelas Gong, nggak tahu. Tiba-tiba sulit tidur aja gitu loh." Bagong tidak membantah dan dia hanya cukup menulis dengan tulisan tidak jelas. Artinya tidak tahu bagaimana terjadinya, tapi batinnya yo gawan tuwek. Lalu Bagong melanjutkan dengan pertanyaan pemeriksaan, "Sudah diobati dengan apa?" "Sudah diobati apa saja Mbah?" "Oh, paling saya cuma rebusan herbal Gong. Itu loh, saya merebus daun sawi, akar wortel, umbi kentang, dan tak tambahi dengan ceker ayam di amis-amisan." Bagong jawab, "Wah, kui bukan ramuan herbal Mbah, itu sop." Tetapi dia tetap menulis dengan sudah diobati apa saja dengan obat sebagai pengobatan diet sop. Data-data ini dikumpulkan oleh terapis Bagong dan akan dianalisa nanti pada video yang berikutnya. Tetapi mari kita lanjutkan cara menggali dan mengumpulkan data dari tanda dan kelainan pada kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga ini adalah kasusnya Kang Guplo. Kang Guplo itu laki-laki umur 34 tahun, jomblo, dan dia datang ke klinik golek tombo dan diterapi oleh terapis Ricky yang baru saja lulus tetapi belum uji kompetensi. "Pagi Kang, apa yang Kang Guplo rasakan sekarang Kang?" Kang Guplo jawab, "Ini loh Rick, pundak dan leher saya itu kok kaku dan sakit, terutama untuk noleh." Ricky batin, "Yojo telah toleh Kang,
lek sakit tinggi noleh rasa noleh. Tetapi sebagai terapis dia mengumpulkan data bahwa keluhan utamanya itu pundak dan leher sakit. Lalu Ricky melanjutkan pemeriksaannya pada keluhan tambahan. Dia menanyakan ini, ada lagi Kang? Mumpung neng ini rumah terapi, engko diterapi semua biar pulang dengan enak. Ini loh Gong, ini loh Rick, kepala saya itu kok sering pusing dan sering kembung. Lalu Ricky menulis di keluhan tambahan sebagai pusing dan kembung. Dia melanjutkan dengan pertanyaan kapan terjadinya keluhan itu. Dia menanyakan keluhan utamanya, kapan Kang pundakmu terasa sakit? Kira-kira 2 bulan yang lalu lah, Rick. Nah, pusing dan kembungnya tuh sejak tiwuk minggat itu loh. Saya malah suka pusing dan kembung. Oh, kira-kira kapan itu? Ya 6 bulanan lah. Bagaimana terjadinya? Ini pemeriksaan lanjutan dari kapan. Ricky menanyakan dengan wiwitannya piye Kang? Nggak tahu Rick. Waktu tiwuk minggat itu saya malah sering pusing dan saya sering ngedrop. Lalu Ricky menulis dalam catatannya, ini sebagai penyebab penyakitnya adalah pacarnya minggat. Wes diobati apa saja Kang? Wah, ora tak obati apa-apa. Paling tak gawa ning ngene Mbah Sumo supaya dienyet-enyet. Mbah Sumo itu tukang pijat tradisional yang sudah dikenal oleh Ricky. Dan Ricky menulis sudah diobati dengan pengobatan terapi pijat tradisional. Nah, data-data ini kita kumpulkan atau terapis kumpulkan, kemudian nanti akan dianalisa. Paling tidak sekarang sebagai langkah yang pertama, para terapis tadi sudah bisa menggali tanda dan kelainan gangguan yang akan menjadi dasar analisa. Dan itu akan dipelajari dalam video-video selanjutnya. Pada saat ini kita telah belajar cara menggunakan pertanyaan pemeriksaan standar untuk menggali dan mengumpulkan tanda dan kelainan gejala. Akhirnya, jikalau ada ladang dan di sana kita bisa mandi, kalau kita ada waktu yang panjang, kita akan bisa belajar lagi. Selamat belajar, bertemu kembali pada pelajaran berikutnya.